Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati juru bicara COVID-19 Kota Kendari Bapak Dr. Al-Ghazali. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari Ibu Jumiati SHMH. Bapak-bapak, ibu-ibu wartawan yang telah bergabung di media center pada sore hari ini, serta Bapak Ibu pemirsa di rumah yang sama berbahagia. Alhamdulillah, pada sore hari ini pukul 17:10 kami dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Kendari, sesuai data-data yang dikumpulkan oleh kembali akan melaporkan informasi perkembangan penanganan COVID yang ada di Kota Kendari. Informasi medis nantinya akan disampaikan oleh juru bicara kita Bapak Dr. Al-Ghazali, serta beberapa informasi-informasi terkait himbauan maupun edukasi kepada warga masyarakat Kota Kendari akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari. Baiklah Bapak Ibu pemirsa di rumah, terlebih dahulu kami persilakan kepada Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari untuk menyampaikan beberapa informasi lainnya kepada Ibu. Terima kasih. Yang terhormat juru bicara Dr. Al-Ghazali Amirullah, yang terhormat Ketua Tim Media Center Heri Asak SMSI, warga Kota Kendari dan rekan-rekan wartawan yang sangat kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas anugerah Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berjumpa lagi di tempat ini dalam kegiatan informasi medis COVID-19. Warga Kota Kendari yang sangat kami hormati, mengamati perkembangan positif yang mengalami penambahan. Untuk itu kami sampaikan kepada masyarakat Kota Kendari untuk tetap menjaga diri dan melindungi diri agar terhindar dari potensi tertularan COVID-19. Karena tidak ada yang bisa menjaga diri kita kecuali dari diri kita sendiri. Kami sangat berharap agar himbauan pemerintah tetap dipatuhi dalam beraktivitas sehari-hari, di antara lain selalu menggunakan masker jika berada di luar rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak di tempat keramaian yang berpotensi penularan virus. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada juru bicara COVID-19 untuk memberikan informasi medis hari ini. Kepada Dr. Al-Ghazali kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari, Ibu Jumiati SHMM. Yang saya hormati Koordinator Media Center Kota Kendari, Bapak Heri Asak SEMSI. Yang saya cintai, saya banggakan teman-teman Media Center Kota Kendari yang alhamdulillah masih tetap sehat, kuat, dan semangat untuk menyiapkan berita yang akan dirilis setiap harinya. Yang saya hormati Bapak Ibu dan netizen yang ada di rumah, dan teman-teman wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti biasa pada hari ini Senin 14 Juli 2020 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya juru bicara Dr. Al-Ghazali Amirullah akan menyampaikan tentang perkembangan rilis data COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Namun sebelum kami menyampaikan itu, kami ingin menyampaikan bela sungkawa duka cita yang sedalam-dalamnya
Tadi malam ada salah seorang warga yang meninggal karena COVID di Rumah Sakit Bahtera Mas, warga Kolaka, yang meninggal kira-kira pukul 20.30. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kemudian informasi yang kedua, kita juga turut berduka cita yang mana tetangga kita di Sulawesi Selatan, Masambah Luwu Utara, semalam mendapat musibah yakni banjir bandang yang menenggelamkan dan membawa arus beberapa rumah, dan warga banyak kehilangan rumah sehingga ada juga yang kehilangan nyawa. Semoga banjir bandang insya Allah cepat surut dan saudara kerabat kita yang dilanda bencana diberikan ketabahan dan kesabaran. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menyampaikan selanjutnya perkembangan COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Pertama, yakni untuk OTG. Akumulasi jumlah OTG sebanyak 684 orang, selesai pemantauan 415 orang dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 269 orang. Untuk PDP sendiri, hari ini terdapat penambahan 1 orang perempuan 63 tahun Kecamatan Mandonga, tidak ada gejala medis, tidak ada riwayat kontak dengan positif dan perjalanan keluar daerah. Pemeriksaan rapid reaktif isolasi dilakukan di Rumah Sakit Bahtera Mas, sehingga akumulasi PDP sebanyak 68 orang. Selesai perawatan 66 orang dan proses perawatan sebanyak 3 orang. Kemudian untuk kasus positif sendiri, kemarin alhamdulillah tidak ada, namun hari ini ada terkonfirmasi penambahan 1 orang, yakni perempuan 55 tahun riwayat kontak dengan kasus positif 79, pemeriksaan swab tanggal 14 dinyatakan positif. Dan sekarang dilakukan isolasi perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bahtera Mas. Kemudian yang kedua, tidak ada pasien yang dinyatakan selesai atau sembuh untuk hari ini. Sehingga akumulasi jumlah kasus positif sampai dengan hari ini sebanyak 104 orang, pasien yang dinyatakan selesai atau sembuh sebanyak 74 orang, dan yang masih dalam proses perawatan sebanyak 26 orang. Kota yang mana 26 orang ini, 9 pasien di Rumah Sakit Bahtera Mas, 16 pasien di Rumah Sakit Umum Kota Kendari, dan 1 orang di Rumah Sakit Bayangkara. Dan meninggal sebanyak 4 orang. Kami sampaikan kepada warga Kota Kendari yang kami cintai, kami banggakan, mari sama-sama tetap meningkatkan kewaspadaan, kepedulian dan berdoa bersama, jangan tertular dan jangan menulari, dan ikuti himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Tes. Baik. Ya, baik rekan-rekan wartawan, demikian tadi beberapa informasi terbaru terkait penanganan COVID yang ada di Kota Kendari. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan saran dan masukannya, kami persilakan. Atau mungkin dari Bapak Ibu pemirsa di rumah yang juga sempat menyaksikan acara kita pada sore hari ini, jika ada yang ingin disampaikan kepada tim gugus tugas, saran maupun masukannya, kami juga persilakan. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Bu Nisrina. Assalamualaikum. Istilah OTG, PDP, dan ODP sudah tidak diperkenankan lagi digunakan. Kira-kira mulai kapan itu, Dok? Istilah sudah diganti pada suspek dan lain-lainnya. Mungkin langsung ditanggapi aja, Dok.
Terima kasih Bu Nisrina. Jadi antenanya Bu Nisrina memang cukup tinggi ya. Tadi juga sempat kami cerita-cerita dengan teman di media center, dan saya juga sampaikan tadi teman di Dinas Kesehatan bahwa berdasarkan keputusan yang dikeluarkan untuk mengganti OTG, ODP dan PDP itu kita mau mulai, tapi kita melihat dulu perkembangan. Karena kenapa sebenarnya yang kita mau lakukan dengan perubahan yang baru itu lebih memudahkan untuk penyampaiannya, kemudian pengklasifikasiannya itu lebih memudahkan lagi. Namun biar lebih seragam nantinya, kemudian lebih memudahkan, insya Allah dilihat perkembangan nantinya. Apakah besok, lusa, atau perkembangan yang mana disampaikan dari Dinas Kesehatan Provinsi sehingga sama dengan tempat-tempat yang lain yang penyampaiannya sama nantinya. Itu saja yang kami ingin sampaikan. Makasih Bu Nisrina. Ya, mungkin masih ada yang lain? Kami silahkan. Ya, silahkan, mungkin masih ada teman-teman. Ya, Bapak, Ibu yang kami hormati, netizen yang ada di rumah. Jadi di layar kaca yang kita lihat atau di HP kita yang ada kami paparkan, sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa kita sebagai gugus tugas Kota Kendari mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya satu orang dari Kolakah itu. Kemudian dia terpapar dan terkonfirmasi positif COVID, dan alhamdulillah dilakukan pemakaman sesuai dengan protokol COVID tentunya. Nah, di sini kami ingin memperlihatkan gambar bahwa 2 atau 3 pekan yang lalu terjadi di Makassar, di mana pasien yang meninggal tersebut itu sudah dilakukan protokol COVID. Namun begitu hendak dibawa ke pemakaman, ternyata mendekati tempat pemakaman, jenazah tersebut yang diantar oleh tim gugus tugas itu diambil oleh warga. Sehingga harapan pemerintah dan gugus tugas yang ingin melakukan protokol kesehatan akhirnya terhenti karena warga mengambilnya. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya warga yang mengambil jenazah tersebut kemudian membuka, terjangkit oleh COVID-19 dan tidak terjadi lagi pemakaman sesuai dengan protokol kesehatan. Akhirnya tadi yang mengambil itu, warga yang mengambil, keluarganya terjangkiti dan sakit. Nah, kalau ini terjadi, maka yang kita tidak harapkan bersama, yakni warga terjangkit, akhirnya terjadi seperti lingkaran setan. Maksudnya bahwa yang diinginkan oleh pemerintah dan tim gugus tugas untuk memutus mata rantai, tapi karena ketidakpercayaan atau kurang percayanya warga terhadap pemerintah dan gugus tugas, sehingga serta-merta warga di sini mengambil jalan pintas dan mengambil keluarganya atau warga yang hendak dimakamkan, sehingga terjadilah penularan yang masif kepada keluarga. Nah, alhamdulillah yang terjadi di Kendari dan Sulawesi Tenggara pada umumnya tidak terjadi demikian. Pernah terjadi di awal-awal COVID itu di Kolaka, tapi alhamdulillah saat itu untung saja tidak hasil pemeriksaan yang dilakukan terakhir itu ternyata hasilnya negatif. Andaikan itu positif, maka sangat banyak warga yang tentunya terkonfirmasi positif. Olehnya lewat media center Kota Kendari kami menghimbau, jika sekiranya nanti ada yang terkonfirmasi positif, semoga tidak. Namun jika ada yang terkonfirmasi positif dan hendak dikuburkan sesuai dengan protokol kesehatan, protokol COVID-19, maka berikanlah dan percayakanlah kepada tim gugus tugas untuk melakukan tugasnya tersebut. Tidak usah lagi ada sabotase atau mengambil dan menolak untuk dilakukan protokol COVID oleh tim gugus. Ya, demikian yang mungkin tambahan yang kami sampaikan dari media center. Mungkin masih ada teman-teman wartawan yang ingin memberikan pertanyaan. Ya, silakan Bu Nisrina. Satu lagi Dok, apakah transformasi virus bisa terjadi pada jenazah COVID? Mohon pencerahannya. Jadi
Sebagaimana kita tahu bahwa walaupun misalnya jenazah ini sudah meninggal dan itu dilakukan protokol kesehatan, akan tetapi virus itu kan sebagaimana kita tahu dia bisa melekat di suatu organ objek itu beberapa jam. Ada yang sampai 8 jam, 12 jam, bahkan ada yang mengatakan bahwa bisa sampai 24 jam. Olehnya, jika itu menempel mungkin di jenazah, maka bisa saja begitu dibuka jenazahnya, kemudian warga yang misal membuka bisa saja terkonfirmasi, karena buktinya yang terjadi di beberapa tempat yang mengambil paksa, di mana tim gugus tugas sudah melakukan sesuai dengan pemakaman protokol COVID, akan tetapi warga memaksa karena keluarganya tidak percaya, sehingga apa yang terjadi, maka warga tadi atau keluarga daripada yang terkonfirmasi positif ini terkena oleh virus COVID. Nah, olehnya lewat media ini kembali kami sampaikan untuk tetap melakukan kehati-hatian. Berikanlah kepercayaan sepenuhnya kepada tim gugus tugas untuk melakukan tugasnya. Jangan lagi ada kata-kata yang tidak mempercayai, karena jujur saja bahwa kami sendiri sebagai tim gugus tugas, baik yang ada di lapangan, perbatasan, ataupun yang ada di rumah sakit itu, terus terang saja capek dengan ini. Tetapi karena itu sudah merupakan suatu kewajiban yang mesti harus dilakukan, mau tak mau harus benar-benar dilakukan dengan sebuah keikhlasan karena tugas semata. Ya, begitu Bu Nusirina, jadi dapat memberikan penularan. Ya, mungkin masih ada lagi. Iya, dari Pak Jamrin, tambahan positif 1 orang dari kelurahan manakah? Jadi tambahan 1 positif itu dari kelurahan Mokoau. Ya, demikian Pak Jamrin. Tetap kita menjaga jarak, physical distancing dengan siapa saja. Sebagaimana yang kami sampaikan kemarin, bahwasanya kalau ada keluarga yang datang di rumah kita, bukan keluarga inti yang serumah dengan kita, sebaiknya begitu menerima keluarga kita, maka sampaikan kepada keluarga kita untuk memakai masker, dan kita pun memakai masker. Kemudian yang kedua, begitu kita di tempat kerja, kemudian ada tamu kita dari instansi lain atau dari tempat lain, maka sebaiknya menyampaikan kepada teman atau kolega kita ini untuk menggunakan masker. Begitupun dengan kita. Dan begitupun misalnya ada kolega kita di tempat-tempat nongki-nongki, kongko-kongko seperti di tempat ngopi misalnya, silakan lakukan, karena sekarang mungkin jangan menyalahartikan yang mana pemerintah katakan bahwa era new normal. Bukan berarti bahwa kita bebas melakukan kegiatan seperti dahulu kala dan tidak melakukan protokol kesehatan, apalagi tidak menggunakan masker. Karena kalau tidak menggunakan masker, maka potensi untuk menulari dan ditulari tentu sangat besar. Begitu Pak. Makasih. Ya, mungkin masih ada tambahan lain lagi. Ya, Bapak, Ibu, warga Kota Kendari dan netizen, serta teman-teman wartawan yang kami banggakan, mari kita sama-sama memberikan kontribusi yang baik dan banyak kepada warga. Sampaikanlah informasi-informasi yang valid, yang baik kepada masyarakat, yang benar-benar bisa membantu untuk memutus mata rantai penularan COVID. Jangan menyampaikan informasi-informasi yang hoak, yang bisa menyesatkan atau membuat warga jadi resah dan panik. Olehnya, kami juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang banyak kepada teman-teman wartawan, Bapak, Ibu, dan netizen yang ada di rumah, yang selalu hadir bersama dengan kami untuk mendengarkan apa yang kami sampaikan lewat media center ini. Sekali lagi, bahwa sampaikanlah hal-hal yang sifatnya baik dan bersifat mendidik, kemudian memberikan penegasan bahwa COVID-19 itu sampai sekarang belum ada obatnya dan belum tahu sampai kapan berakhirnya. Olehnya, tetap kita tingkatkan kewaspadaan, kepedulian, dan berdoa bersama. Jangan tertular, jangan menulari, dan sekali lagi, mari menggunakan masker dengan sebaik-baiknya dan ikuti himbauan pemerintah. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Heri. Baik Bapak Ibu pemirsa di rumah, demikian tadi beberapa informasi
tambahan yang disampaikan oleh juru bicara kita. Semoga ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan kembali kami menyampaikan kepada warga masyarakat Kota Kendari bahwa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang ada di Kota Kendari, tim gugus tugas baik itu yang berada di lapangan maupun di di perbatasan tetap melakukan aktivitas kegiatannya dengan melakukan penyemprotan di wilayah-wilayah titik-titik strategis lainnya seperti di fasilitas umum, di lingkungan warga, sarana pendidikan, sarana ibadah, perkantoran maupun di ruas-ruas jalan umum. Begitu juga pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan, baik itu di perbatasan Baruga maupun Puatu maupun di pelabuhan yang menjadi objek-objek vital penyebaran virus COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Terima kasih. Tidak lupa kami ucapkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Kendari dan lebih khusus kepada rekan-rekan wartawan yang sempat bergabung pada sore hari ini. Kami dari tim Media Center menyampaikan kepada warga masyarakat Kota Kendari untuk informasi perkembangan penanganan COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Bapak Ibu bisa mengakses melalui website kami, website resmi pemerintah Kota Kendari, di link kendarikota.go.id, atau Bapak Ibu bisa ikut bergabung bersama kami menyaksikan live informasi penanganan COVID di tiap hari pukul 17.00 melalui FB Kendari Kota Go ID. Demikian informasi ini dapat kami laporkan. Semoga bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.